Saya mengambil sumber dari jurnal MTPI. Rumput laut menghasilkan berbagai senyawa bioaktif termasuk polisakarida, polifenol, dan peptida yang telah menunjukkan efek antidiabetes dalam studi praklinis. Polisakarida yang diisolasi dari rumput laut telah terbukti meningkatkan sensitivitas insulin, meningkatkan penyerapan glukosa, dan menurunkan kadar glukosa darah. Selain itu, polifenol yang ditemukan dalam rumput laut telah terbukti menghambat aktivitas alfa-glukosidase, suatu enzim yang memecah karbohidrat kompleks menjadi glukosa yang menyebabkan penurunan kadar glukosa darah postprandial. Peptida yang diisolasi dari rumput laut juga menunjukkan potensi sebagai agen antidiabetes dengan beberapa peptida menunjukkan aktivitas seperti insulin. Rumput laut mengandung berbagai jenis gula antara lain glukosa, fruktosa, dan manitol. Gula pada gambar berikut merupakan sumber energi penting bagi tubuh manusia dan dimetabolisme melalui berbagai jalur di dalam tubuh. Beberapa studi klinis telah dilakukan untuk menyelidiki kemanjuran dan keamanan senyawa rumput laut pada manusia penderita diabetes. Misalnya uji coba terkontrol secara acak yang melibatkan 60 pasien dengan diabetes tipe 2 menemukan bahwa suplementasi Vokoidan selama 12 minggu meningkatkan kontrol glikemik, mengurangi resistensi insulin, dan menurunkan tingkat penanda inflamasi. Studi lain yang melibatkan 29 pasien diabetes tipe 2 menemukan bahwa konsumsi harian suplemen makanan yang berasal dari rumput laut selama 12 minggu meningkatkan kontrol glikemik dan mengurangi stres oksidatif. Penelitian dan pengembangan nutraseutikal dan obat-obatan dari rumput laut untuk pengobatan diabetes menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Tantangan yang paling penting adalah dalam identifikasi dan isolasi senyawa aktif, karena rumput laut mengandung campuran senyawa bioaktif yang kompleks dan identifikasi senyawa spesifik yang bertanggung jawab atas aktivitas antidiabetik dapat menjadi tantangan. Jadi untuk dianggap sebagai obat, senyawa tersebut perlu diisolasi dan dikarakterisasi. Jika tidak, maka obat tersebut hanya dapat dianggap sebagai obat tradisional atau herbal, atau paling banter sebagai solusi nutraseutikal. Selanjutnya, saya mengambil sumber dari jurnal MTPI. Diploretohidroksikarmalol atau DPHC yang diisolasi dari rumput laut coklat Isige okamurae menunjukkan aktivitas anti alfa amilase dengan nilai IC 50 0,53 dan alfa glukosidase dengan nilai IC 50 0,16 yang kuat yang lebih tinggi daripada akar BOS tanpa sitoktositas yang diamati. Ekstrak air anodosum melemahkan aktivitas alfa glukosidase dengan IC 50 0,24 dan alfa amilase dengan IC 50 1,34 secara in vitro, dan ini disebabkan oleh kandungan fenolik yang tinggi. Kemudian rumput laut dari genus Sargassum juga dievaluasi dalam beberapa penelitian karena sifat antidiabetesnya. Fluorotanin dalam ekstrak metanol Sargassum ringoldinum dilaporkan menghambat aktivitas alfa amilase dengan nilai IC 50 0,18 dan alfa glukosidase dengan nilai IC 50 0,12 secara in vitro.